TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jeks TV, kembali lagi kepada saya Jeki Aratas. Saat ini kita akan membahas tentang DKPP Stop Laporan Pelecehan Wanita Mas atau Ketua KPU. Wah, ini memang sedang viral-viralnya nih. Ya, masih panas terus beritanya. Saya akan bacakan para sahabat Jeks TV. Jakarta, CNN, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menyetop laporan dugaan pelecehan seksual Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari yang diajukan Ketua Umum Partai Republik 1 Asnaini Moin alias Wanita Mas. Nah, kita kupas para sahabat Jeks TV, ada apa ya penyetopan laporan dugaan pelecehan seksual? Ya, mereka yang diduga korban Hasnaini Moin alias Wanita Mas, ya, yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, yang telah mungkin di media sosial maupun di beberapa berita yang lainnya, bahwa memang dia mengatakan diduga ya dilakukan oleh Ketua KPU pusat, ya. Tetapi kenapa kok tiba-tiba dicabut laporannya? Ada apa? Ya, kita harus tanda tanya itu, ya. Apakah mungkin ada pesan-pesan khusus atau memang tidak bisa dibuktikan? Ya, karena memang kalau dibilang ada pelecehan berarti kan ada pelaku dan ada korbannya. Kalau cuma berdua saja, bagaimana bisa membuktikannya? Berarti harus ada saksi di sini. Nah, apakah ada saksi yang melihatnya? Saksi kan tidak cukup cuma satu, minimal 2 saksinya. Begitu para sahabat Jeks TV. Baik, saya lanjutkan. Ketua DKPP Hedi Lugito mengatakan pihaknya tak bisa melanjutkan pemeriksaan karena Wanita Mas selaku pengadu telah menarik laporannya melalui Farhad Abbas selaku kuasa hukum. Nah, betul kan apa yang tadi saya sampaikan? Artinya sudah ditarik laporannya melalui kuasa hukumnya. Apakah si pelapor ini, si korban ini ragu-ragu atau tidak bisa dapat membuktikannya atau bagaimana? Ya, mungkin para sahabat Jeks TV dapat memberikan masukan dan komen-komen yang positif, ya, untuk generasi anak bangsa ke depannya agar jangan sampai terjadi kasus yang serupa seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Karena sudah dicabut DKPP tidak bisa menyidangkan, kata Hedi kepada cnnindonesia.com Jumat tanggal 6 bulan 1 2023. Sebelum mencabut laporan, Farhad menyebut Hasyim telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Hasnaini beberapa kali pada Agustus hingga September 2022. Nah, yang ingin saya kupas, yang kita pertajam lagi di sini, kalau dibilang ada pelecehan seksual terhadap Hasnaini beberapa kali pada Agustus hingga September 2022, apakah itu merupakan bagian pelecehan atau memang mereka itu ya sama-sama memang menyukainya? Ya, karena apa? Kalau memang ada pelecehan antara satu dan yang lain, ada pelaku dan korban, kan tidak mungkin ya bisa beberapa bulan atau beberapa kali pertemuan dan lain sebagainya kalau tidak ada kesepakatan satu dengan yang lainnya.
Nah, jadi di sini menurut pendapat saya ini kan memang harus dibuktikan oleh si korbannya. Kalau setahu saya namanya pelecehan itu ya sekali, mungkin ya diduga. Tapi kalau sudah beberapa kali, apa masih bisa dibilang pelecehan? Kan seperti itu para sahabat Jax TV, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Oleh sebab itu, mereka melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP. Laporan itu diterima DKPP dan diberi nomor 01/02/set/02/2012 tahun 2022. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni. Waduh, ada pengakuan testimoni. Kemudian dalam bentuk rekaman video. Kalau bentuk rekaman video berarti memang sudah dirancang ini, ya, diduga dirancang nih, memang sudah dikondisikan. Kemudian bukti-bukti komunikasi WA dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya kata dia. Ya, mudah-mudahan ya ini semua adalah pelajaran ya untuk si yang diduga korban ini, Hasna ini, ya, maupun para sahabat Jax TV, ya. Jadi artinya di sini yang ingin saya sampaikan, pesan saya, kalau artinya kita ingin melakukan sesuatu, janganlah kita menjanjikan atau ada bergening-bergening tertentu agar sekiranya apa yang ingin kita sampaikan itu tercapai. Ya, apalagi dengan adanya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ya, itu tidak boleh ya kita lakukan. Apalagi ini membawa nama partai politik dan ketua KPU pusat ya. Jadi Pak Hasyim Asyari ini kan artinya orang yang patut kita hormati, kita hargai ya. Kalau memang ada laporan pelecehan, nah ini kan masih diduga, apalagi laporannya sudah dicabut. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kuasa hukum menyebut pelecehan itu dilakukan oleh Hasyim kepada Hasnaini dengan iming-iming akan meloloskan partainya sebagai peserta pemilu 2024. Namun Partai Republik Satu pada akhirnya dinyatakan gagal lolos pemilu 2024. Nah, kalau memang sudah ada iming-iming seperti itu, apa yang disampaikan kuasa hukumnya Hasna ini, menurut saya kalau seumpama ya si korban ini, yang diduga korban ini tidak akan mau apa yang diiming-imingkannya, tidak mengiyakan apa yang diajakannya, tidak akan terjadi. Ya, jadi ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Artinya di sini, kalau memang seseorang menjanjikan partai si A lolos dengan iming-iming A, B, C, D. Tapi kalau kita ingin bermain fair play, tidak akan terjadi. Semua kembali kepada diri kita. Ya, baik, kita lanjutkan lagi dengan Partai Nasdem. Dua partai segera dideklarasi dukung Anies Capres. Jakarta, CNN, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengungkapkan ada dua partai yang bakal mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden pada bulan ini atau Februari. Menurutnya kedua partai sudah sepakat mendukung Anies, tinggal menunggu waktu untuk mengumumkannya. Mungkin Januari atau Februari ada deklarasi, entah bergantian atau bersama-sama, kata Gus Coy dalam diskusi politik yang digelar di Bilangan Pakubuan, Jakarta Selatan, Sabtu. Nah, jadi kalau memang Pak Anies ini didukung oleh dua partai lagi, ya menurut saya, ya para sahabat Jax TV, ya lebih cepat lebih baik. Jadi tidak menunggu-nunggu atau tidak mengira-ngira Pak Anies jadi didukung apa tidak. Karena kalau tidak didukung Pak Anies ya tinggal Nasdem sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa mengikuti pendaftaran capres kalau Nasdem sendiri? Kan tidak mungkin, ya. Jadi memang kita doakan yang terbaik untuk Pak Anies dan partai-partai pendukungnya. Begitupun juga dengan partai-partai yang lain, calon bakal capres yang lain, kita doakan yang terbaik semuanya. Yang penting bagaimana tahun 2024
Ya, tahunnya politik, ya, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan, tidak ada tebar hoax. Begitu para sahabat JEX TV. Agar generasi anak bangsa ke depan lebih baik lagi. Jadi kalau seumpama tebar hoax, tebar kebencian, ya, jadi artinya tidak akan selesai bangsa ini, tidak akan bisa merdeka kita semua. Ya, saya lanjutkan. Ia mengaku masih melihat tetangga parpol lain yang belum mengusung capres sampai saat ini. Gus Coy lantas menyindir sudah ada parpol yang berkoalisi, namun belum memiliki calon presiden sampai saat ini. Kita nggak terburu-buru, kita lihat tetangga kita, saudara tua kita, dan KIB yang sudah pasang tenda lama tapi belum punya calon. Nasdem sudah punya calon, tinggal pasangannya. Kita lihat itu, kata dia. Di sisi lain, Gus Coy mengatakan slogan perubahan yang diusung Nasdem pada pemilu 2024 mendatang tak sama seperti revolusi. Ia juga memastikan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini bakal dilanjutkan. Nah, ini baru pikiran pintar. Artinya apa yang disampaikan dengan Gus Coy ini mudah-mudahan menjadi perubahan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan Pak Anies pun tetap dicalonkan menjadi capres ya dari Nasdem dan partai-partai lainnya. Saya doakan juga ya untuk partai-partai yang lain mendukungkan capresnya, jagoan-jagoannya. Silakan aja ya, yang penting apapun nanti pilihannya, siapapun nanti presidennya ya tetap NKRI. Karena seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ia berpendapat proyek ibu kota negara IKN dan infrastruktur yang selama ini dijalankan pemerintahan Jokowi merupakan ide yang baik. Ini luar biasa, saya orang terdepan mendukung, apakah harus jadi 5 tahun atau 10 tahun. Lihat kondisi ekonomi. IKN itu karya anak bangsa, kata dia. Nasdem telah mengusung Anies sebagai bakal calon presiden. Namun Nasdem tak bisa sendirian untuk mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu karena terbentur dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Belakangan ini Demokrat dan PKS digadang-gadang bakal ikut jejak Nasdem mendukung Anies, namun kedua partai ini belum menyatakan secara resmi dukungannya tersebut sampai saat ini. Nah, para sahabat JEX TV, silakan Anda mulai hari ini dan seterusnya mencapai tahun 2024, silakan Anda memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani Anda semuanya, ya, yang menentukan bangsa, nasib anak bangsa saat ini dan saat yang akan datang adalah kita semua. Jadi siapapun partainya, siapapun presidennya yang terpilih nanti pada tahun 2024, itulah yang terbaik. Baik, para sahabat JEX TV, jangan lupa selalu menonton dong channel tayangan ini, ya. Di like, subscribe, dan komen yang positif, yang mendukung agar channel JEX TV tetap eksis dan berkarya. Terima kasih, salam JEX TV.